Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain kemana nih? Gak ada yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang saya akan memberikan materi mengenai elisitasi bagian yang kedua ya. Jadi di pertemuan keempat ini merupakan lanjutan dari materi elisitasi. Saya share dulu untuk screen-nya. Oke, jadi di pertemuan keempat saya membahas mengenai requirement elicitation di bagian yang kedua. Ya, jadi sesuai dengan silabus di sini ada ya requirement elicitation. Kemudian nanti minggu depan ada specification of requirement model atau model dari spesifikasi. Kemudian nanti di pertemuan ke-6 ini ada requirement prioritas ya nanti sebelum ke pertemuan 7. Nah, itu nanti 1 sampai 4 ini akan menjadi materi untuk UTS ya. Jadi ada 4 materi untuk UTS. Kemudian 5 sampai 8 nanti akan disampaikan setelah UTS. Oke, jadi kita ada di poin atau bab yang kedua mengenai elicitation. Ini lanjutan dari yang sebelumnya. Setelah sebelumnya kita membahas definisi elisitasi, kemudian ada tahap-tahapannya. Di situ ada 5 tahap ya. Nah, sekarang di pertemuan kali ini akan ada beberapa agenda. Ya, ada 4 hal yang akan disampaikan. Ini kita di pertemuan ini nanti fokus kepada teknik dan pendekatan di elisitasi. Kemudian ada perbandingan ya teknik dan pendekatannya seperti apa. Lalu yang ketiga nanti ada metodologi berdasarkan elisitasi dan yang keempat adalah penugasan mengenai teknik dan pendekatan ini dikerjakan nanti secara kelompok untuk mencari teknik dan pendekatan yang diberikan. Jadi ini tugasnya tidak terlalu sulit, hanya mencari penjelasan, misalkan wawancara, definisinya seperti apa, kemudian contohnya wawancara seperti apa. Itu salah satu teknik elisitasi, ada wawancara. Kemudian ada beberapa teknik yang lain di sini saya sampaikan. Nah, di sini ada 20 ya, ada 20 teknik untuk elisitasi ini. Ada teknik dan pendekatan requirement elicitation, ada 20. Yang pertama ada interview, tentunya ini adalah wawancara, kemudian ada kuesioner ya dengan biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada analisis tugas ya, tugas-tugas yang digunakan. Kemudian ada domain analysis, introspection, repertory quiz, card sorting, laddering, kemudian ada group work atau kerja kelompok. Kemudian ada brainstorming, ini pengumpulan ide-ide dari setiap stakeholder. Kemudian ada joint application development. Kemudian ada workshop. Nah, workshop ini juga salah satu teknik pengumpulan kebutuhan ya atau elicitation. Kemudian ada etnografi, observasi. Nah, ini juga salah satu teknik di elisitasi, observasi. Kemudian ada protokol analisis, ada apprenticing. Nah, ini kalau bahasa kitanya ini adalah magang ya, atau mungkin lebih dikenal dengan kerja praktek ya, atau magang. Kemudian ada prototyping, ada goal-based approach, ada skenario, dan yang ke-20 ini ada viewpoint ya. Jadi ada 20 teknik dan pendekatan. Nah, untuk penjelasannya nanti kita akan jadikan tugas ya, karena di kelas ini ada sekitar 25, nanti setiap kelompok ada 5 orang maksimal. 5 orang maksimal, kemudian setiap kelompok akan diberikan 4 teknik elisitasi. Nanti dicari
penjelasannya, kemudian dicari contohnya, itu saja. Kemudian untuk penjelasan tugasnya nanti di akhir ya. Jadi ini kita ke perbandingannya dulu. Jadi ya, untuk perbandingan teknik dan pendekatan ini biasanya akan muncul pertanyaan-pertanyaan penting selama elisitasi ya. Jadi ada dua pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah semuanya ini digunakan, teknik dan pendekatan mana yang digunakan ini biasanya ditanyakan. Nah, eh, sebenarnya jawabannya mudah. Jadi penggunaan elisitasi ini, teknik-teknik ini adalah menyesuaikan kebutuhan ya. Di pertemuan yang sebelumnya sudah dibahas bahwa pemilihan teknik elisitasi itu bisa berdasarkan empat kemungkinan dari Hickey dan Davis itu mendefinisikan analis bisa memilih sesuai favoritnya. Misalkan favoritnya wawancara, ya gunakan wawancara saja. Kemudian ada dari intuisi analis, kemudian ada menyesuaikan metodologi dan lain sebagainya. Nah, jadi jawaban untuk yang pertama, teknik dan pendekatan mana yang digunakan, apakah semuanya atau bisa milih beberapa saja? Nah, jawabannya adalah bisa pilih beberapa saja. Jadi tidak harus semua. Kalau mau semua misalkan digunakan 20-nya ya tidak masalah. Tapi kalau misalkan hanya mau wawancara dan observasi atau misalkan pakai brainstorming juga misalkan ada 3 ya silakan. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan dengan wawancara kebutuhannya sudah terpenuhi, sudah cukup, sudah sesuai target ya sudah selesai. Tapi kalau misalkan belum bisa menggunakan teknik dan pendekatan yang lain. Itu ya. Kemudian yang kedua, manakah dari teknik dan pendekatan yang saling melengkapi atau digunakan sebagai alternatif? Nah, untuk yang nomor 2 ini nanti akan dijawab dalam bentuk tabel setelah slide ini. Jadi ada dua jenis ya. Melengkapi di sini berarti dua-duanya bisa digunakan secara bersamaan. Kalau alternatif berarti sebagai pengganti. Oke, nanti kita lihat di tabelnya ya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, di sini dicontohkan ada 8 teknik elisitasi, contohnya ada interview atau wawancara, kemudian domain analisis, kerja kelompok, etnografi, prototyping, goals, skenario, dan viewpoint ya. Ya, di pertemuan sebelumnya juga mungkin sudah diperhatikan, sudah dibaca bahwa yang ini adalah tahapan dari proses elisitasi itu sendiri. Yang pertama adalah understanding the domain, jadi memahami domain aplikasi, ada di mana aplikasi itu berada. Ya, contohnya misalkan sistem informasi akademik, maka domainnya adalah di dunia pendidikan ya. Kemudian misalkan sistem rekamedik, nah itu berarti domainnya ada di bidang kesehatan. Nah, kemudian mungkin ada contoh lagi, misalkan website pariwisata ya, tentunya itu domainnya ada di bidang pariwisata. Nah, itu harus dipahami dulu bahwa ada di mana aplikasi itu berada. Jadi ada di lingkungan apa. Nah, misalkan kalian ada di membuat sistem untuk absensi pegawai. Nah, ini nanti berarti ada di satu instansi, misalkan di BPD atau di mana. Nah, itu harus dipahami dulu ya. Jadi domainnya ada di mana. Kemudian yang kedua itu ada identifying source of requirement. Ini tahapan dalam pencarian kebutuhan, mengidentifikasi sumber kebutuhan ya. Mengidentifikasi sumber kebutuhan ini harus kita identifikasi. Tadi setelah tahu domainnya di mana, misalkan di dunia pendidikan ya. Nah, itu kita diminta mencari sumber kebutuhannya. Nah, misalkan tadi contohnya sistem rekamedik. Nah, untuk rekamedik ini sumbernya kira-kira dari mana kebutuhannya?
Nah, kita bisa tanya ke bagian administrasi rumah sakitnya, kemudian bisa melakukan wawancara dengan dokter, kemudian bisa melakukan observasi di lingkungan rumah sakit. Nah, itu sumber-sumbernya harus kita identifikasi. Bisa juga misalkan sumber utama yang paling jelas adalah dari pihak manajemen rumah sakit. Nah, kita bisa wawancara atau bisa melakukan brainstorming dengan orang-orang tersebut ya. Jadi disebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa stakeholder ini adalah orang yang paling jelas dalam sumber kebutuhan. Nah, ini terkait dengan nomor 3, yakni menganalisis stakeholder ya. Stakeholder ini orang yang punya kepentingan dan punya pengaruh ya. Nah, di sini juga perlu dipahami nih, contohnya sistem informasi akademik. Ini berarti kan ada di lingkungan kampus, misalkan di Udinus ya ada Siadin, itu eh, kita harus analisis stakeholdernya siapa, orang-orang yang punya kepentingan. Nah, berarti kita bisa menganalisis, oh orangnya adalah dosen, misalkan kemudian ada mahasiswa, ada TU, misalkan ada PSI dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contoh stakeholder yang terkait dengan Siadin. Nah, tapi juga harus dipahami bahwa tidak semua orang yang ada di lingkungan itu bisa menjadi stakeholder ya. Contohnya misalkan satpam, satpam ini tidak punya akses ke Siadin, tidak bisa mengakses Siadin misalkan. Nah, ini eh, satpam ini ada di lingkungan kampus tapi tidak bisa menjadi stakeholder ya, karena tidak punya kepentingan atau tidak punya pengaruh. Nah, lain lagi misalkan CS juga sama, misalkan cleaning service ini tidak punya akses ke Siadin, tidak punya akses ke misalkan sistem informasi akademik, nah tapi dia berada di lingkungan kampus. Nah, ini juga tidak bisa menjadi stakeholder. Jadi di situ harus kita analisis ya, stakeholdernya kira-kira siapa. Jadi tidak semua orang yang berada di lingkungan tersebut bisa menjadi stakeholder ya. Makanya yang ketiga ini harus kita analisis siapa saja. Nah, setelah kita tahu misalkan tadi stakeholdernya siapa saja, yang keempat adalah memilih teknik dan pendekatan. Nah, teknik dan pendekatan ini tadi disebutkan ada 20 ya, ada interview, domain analysis, group work, dan lain sebagainya. Nah, setelah teknik dan pendekatan kita pilih, ya tadi bisa memilih beberapa, tidak harus semua ya, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan dengan 3 teknik, wawancara, observasi, dan brainstorming sudah cukup, maka tidak perlu menggunakan teknik yang lain. Nah, itu yang keempat ya, memilih teknik dan pendekatan. Kemudian yang kelima ini adalah melakukan proses elisitasi itu sendiri. Jadi ini elisitasinya menggunakan teknik yang sudah dipilih. Nah, terkait dengan teknik, jadi berdasarkan tahapan-tahapan ini, ya tahapan-tahapan dalam proses pengumpulan kebutuhan. Nah, interview atau wawancara ini bisa digunakan untuk semua tahapan ya. Nah, di sini X ini berarti adalah checklist ya, atau bisa gitu ya. Nah, ini bisa digunakan. Nah, bisa digunakan. Ini juga yang lain. Jadi untuk interview ini bisa digunakan di semua tahap apa namanya elisitasi. Domain analisis juga bisa digunakan di semua tahap. Kemudian group work juga bisa. Nah, ini ada contoh etnografi ini tidak bisa digunakan di semua tahap, khususnya untuk mengidentifikasi sumber kebutuhan ini tidak bisa pakai etnografi, tapi bisa digunakan untuk menganalisis stakeholdernya. Pemilihan teknik juga tidak bisa pakai etnografi, tapi proses elisitasinya bisa menggunakan etnografi. Begitu juga di sini ada prototyping, hanya bisa digunakan untuk menganalisis stakeholder, kemudian melakukan proses elisitasi. Yang goal based approach juga sama, jadi berdasarkan tujuan bisa digunakan kecuali dalam pemilihan teknik. Nah, untuk skenario juga sama seperti goal.
Nah, jadi ini bisa digunakan ketika 4 proses yang lain, kecuali yang satu tadi ya, yang ini, yang pemilihan teknik. Ini juga bisa digunakan kalau POV juga sama dengan goal dan skenario. Nah, ini. Jadi yang kosong ini teknik tersebut tidak bisa digunakan. Jadi ini pemilihan secara random, ada 8 teknik yang dicontohkan ya. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan nomor 1 tadi ya. Teknik dan pendekatan mana yang bisa digunakan dalam tahapan elisitasi. Kemudian untuk menjawab yang kedua, mana yang sebagai pelengkap, mana yang sebagai alternatif. Di sini ada contoh tadi 8 teknik ya di sini. Jadi C ini menunjukkan pelengkap atau komplement ya. Nah, di sini di bawah ada keterangannya, C itu pelengkap, kalau A ini adalah alternatif ya. Jadi kalau pelengkap bisa digunakan secara bersamaan, kalau alternatif hanya salah satu saja. Nah, contohnya interview ini dapat digunakan sebagai pelengkap dari domain analisis. Kemudian interview atau wawancara ini dapat sebagai alternatif dari group work ya. Jadi kalau group worknya misalkan tidak jalan ya nanti bisa menggunakan interview. Jadi cara bacanya seperti itu. Nah, kalau dibalik juga sama ya. Misalkan viewpoint ini bisa digunakan sebagai pelengkap dari interview. Kemudian skenario juga pelengkap dari interview. Kemudian group work ini tadi sudah dijelaskan sebagai alternatif dari interview. Jadi sebagai pengganti ya, kurang lebih seperti itu. Misalkan tidak bisa melakukan proses interview, bisa dilakukan dengan kerja secara berkelompok ya di situ. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2, jadi sebagai pelengkap atau sebagai alternatif ya. Oke, saya ke sini. Jadi teknik dan pendekatan pelengkap dan alternatif ini perlu digunakan ya dalam sebagian besar proyek ya, karena tadi disebutkan ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sudah hanya misalkan 3 teknik sudah cukup ya sudah, tidak perlu menambah teknik yang lain gitu ya. Nah, ini berguna untuk memilih teknik ya dan pendekatan yang saling melengkapi. Tujuannya apa ya? Untuk mencapai hasil terbaiknya. Kalau misalkan dengan 3 teknik sudah mencapai hasil terbaik ya sudah cukup. Tapi kalau misalkan masih belum, misalkan baru 3 tapi kurang, nah ini bisa menambah teknik yang lain. Intinya adalah mencapai hasil terbaik dari proses elisitasi kebutuhan. Ya, itu ya yang ke jawabannya ya. Jadi mencapai hasil yang terbaik. Oke, selanjutnya ada metodologi ya. Ini mungkin sudah kalian kenal juga bahwa untuk metodologi di pengembangan perangkat lunak itu ada 2. Ini selain yang tradisional ya, di sini saya akan jelaskan 2 mengenai struktural analisis dan desain SAD. Kemudian nanti satu lagi adalah object oriented ya. Ya, untuk metodologi struktur analisis desain ini sudah ada sejak 1970-an dan banyak yang menulis tentang ini kemudian digunakan serta dipromosikan. Jadi berbeda dengan yang object oriented yang berorientasinya kepada objek dan kelas. Nah, kalau di struktur di sini orientasinya kepada lebih kepada proses ya, yang struktur ya. Mungkin dulu pernah dipelajari di mata kuliah RPL, kalian pernah membuat namanya DFD dan IRD di basis data ya. Itu adalah yang terstruktur ya, atau struktur analisis dan desain ya. Jadi pemodelannya menggunakan data flow diagram atau DFD. Di situ ada breakdown atau detail dekomposisi fungsional. Kemudian ada data yang masuk dan ada data yang keluar dari sistem dan komponen yang terkait. Nah, itu terkait dengan terstruktur menggunakan DFD.
Nah, kalau yang IRD ini juga digunakan di SAD, ini untuk menggambarkan representasi entitas sistem, atribut dan hubungan mereka satu sama lain ya. Jadi menggambarkan datanya, struktur datanya seperti apa, ini digambarkan dengan IRD. Nah, ini mungkin dulu pernah kalian buat ketika belajar RPL dan basis data ya, ada DFD dan IRD. Nah, itu untuk yang struktural. Kemudian yang kedua, ada objek oriented ya. Nah, ini berorientasi kepada objek ya, pendekatan OO ya, mungkin sudah kalian pelajari juga. Ada prakteknya di OOP di semester 4 itu menggunakan Java. Nah, tapi kalau secara analisis dan desainnya biasanya menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Nah, ini sering digunakan. Ada beberapa diagram. Diagramnya di sini dapat membuat beberapa notasi fleksibel dan punya formatnya. Jadi ada diagram yang lain, contohnya adalah use case diagram, use case description, class diagram, kemudian ada mungkin activity diagram, sequence diagram, deployment diagram, komponen diagram. Nah, itu diagram-diagram yang ada dalam UML. Saya kira kalian minimal pernah membuat misalkan use case diagram itu uh, adalah diagram yang ada dalam UML. Jadi pendekatannya sudah berorientasi objek. Kemudian ya, use case diagram ini merupakan inti di dalam UML yang menggambarkan perilaku fungsional. Jadi kalau kalian ingin tahu sebuah sistem isinya apa, kalian cek dari use case diagramnya ya. Jadi diagram use case diagram ini sudah menggambarkan perilaku fungsional yang lengkap dari sebuah sistem. Nah, teknik-teknik ini sangat efektif di mana ada tingkat ketidakpastian yang tinggi atau ketika analis tidak ahli dalam domain tertentu. Nah, makanya bisa menggunakan penggambaran atau pemodelan dengan use case diagram. Oke, itu untuk metodologi ya. Kemudian yang terakhir ini ada alat pendukung elisitasi. Ya, jadi kalau elisitasi kalian bisa menggunakan cara manual dengan teknik-teknik dan pendekatan 20 itu. Jadi ternyata ada alat yang digunakan ini cara otomatis namanya DADORS. Ini untuk pengetahuan tambahan ya. Ada Caliber RM, Requisite Pro. Nah, tapi semuanya punya lisensi dan berbayar. Kemudian ada juga yang digunakan untuk dukungan kognitif untuk analis lama elisitasi. Ada Requirement Apprentice, ASME or Prime, dan Apps Finder. Oke, itu untuk tambahan saja ada alat-alat pendukung. Nah, ini selanjutnya kita ke tugas kelompok. Ya, ini mencari apa namanya tentang teknik elisitasi. Oke, nanti setelah ini kalian bisa bentuk maksimal 5 orang anggota ya, karena di kelas ini saya lihat di absen itu ada 25, jadi pas nanti setiap anggota atau setiap kelompok ini punya 5 orang maksimal, kemudian nanti akan ada 5 kelompok. Nah, karena tekniknya ada 20, maka 20 dibagi 5, nanti setiap kelompok akan diberikan teknik elisitasi. Jadi tekniknya random, nanti secara live di sini ada 4 teknik ya. Jadi setiap kelompok akan ada 4 teknik dengan anggota 5 orang. Nah, tugasnya sangat gampang. Kalian tinggal cari penjelasannya mengenai apa itu misalkan wawancara, kemudian contohnya seperti apa, jadi ini disesuaikan, lalu nanti dipresentasikan. Presentasinya bisa secara berkelompok, kemudian direkam, atau misalkan kalian presentasi sendiri-sendiri, dibagi, kemudian direkam, lalu nanti digabungkan, lalu upload boleh di YouTube. Nah, ini nanti linknya yang dikumpulkan. Kemudian cantumkan referensi atau daftar pustaka di laporan.
penjelasan lebih lengkapnya ada di Kulino. Ya, jadi di Kulino itu sudah ada penjelasan lebih detail mengenai tugasnya, kapan harus dikumpulkan, kemudian apa yang harus dikumpulkan. Ini intinya saja. Nah, sekarang kita ke pembagian kelompok dan pembagian teknik elisitasi sambil kita berdiskusi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, saya buka untuk sesi diskusinya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Boleh dinyalakan videonya. Untuk kelompoknya pilih sendiri atau saya yang bagi? Mungkin biar adil bapaknya yang bagi mungkin Pak. Gimana Gitu ya? Pak? Boleh, boleh. Saya yang bagi ya. Iya Pak. Yang lain gimana ini? Yang lain? Tidak ada Kalau suara? pilih sendiri boleh nggak, Pak? Boleh. Kalau seandainya gini aja, Pak, kalau kan teman-teman kita kan ada yang kenal atau enggak, kalau udah ada Ya. kelompok, gitu kan udah bisa kelompok kan, terus yang belum ada kelompok kan nanti bisa gabung gitu loh. Oh ya. Jadi gini, biar lebih mudah, saya pilih 5 orang ketua saja ya. Nanti 5 orang ketua itu cari anggota sendiri gitu ya. Gimana? Ya boleh Pak. Ya kayaknya lebih fair ya. Iya Saya boleh. saya cari 5 orang ketua. Jadi ini saya bagi sekarang saja biar lebih cepat. Nanti kalau sudah ada kelompok, nanti kan saya akan bagi tekniknya. Kemudian nanti kalian bisa langsung mengerjakan. Gitu ya. Oke, silakan yang bersedia mungkin mau jadi ketua kelompok. Jadi nanti tinggal pilih anggota. Kalau nggak ada nanti saya yang random. Kalau mau ya silakan ajukan diri dulu untuk jadi perwakilan lah. Kalau nggak mau disebut ketua kelompok ya perwakilan aja gitu. Safira. Safira satu ya. Ya. Oke, sebentar. Safira nanti tinggal cari anggota, tapi maksimal 5 saja. Kelompok 1 Safira. Safira Ulia ini ya. Iya, Pak. Oke, kelompok 1 Safira. Kemudian kelompok 2 kelompok 2 siapa yang mau jadi perwakilan? Saya, Pak. Oke, Mbak Kristina. Nanti cari anggota ya, Mbak ya. Iya, Pak. Pasti dapat karena anggotanya memang 25 orang di kelas ini. Nanti setiap kelompok ada 5 orang. Ya maksimal. Kalau misalkan tidak ada yang bolos-bolos atau tidak ikut gabung nggak masalah. Kelompok 3 Saya, Pak. Dimas. Mas Dimas nanti cari anggotanya. Kelompok 4 ya. Sebenarnya yang ikut meet ini punya keuntungan juga, nanti bisa pilih sendiri. Yang nggak ikut nanti malah random gitu. Mas Sahrul ikut siapa? Anggota saya Ikut itu, Safira Pak. Oh iya. Mas Walis Saya belum, Pak. buat kelompok sendiri. Ya, saya buat kelompok sendiri, Pak. Oke. Saya tulis ya kelompok 4 ya. Ya, Pak. Walis Atta. Oke. Mas Ronald
Ronald ada nggak? Ronald Aditya Putra. Halo, Mas Ronald. Tidur nih. Mas Hamdan. Hamdan Naufal. Ikut kelompok atau buat kelompok sendiri? Atau yang lain ada yang buat kelompok sendiri mungkin? Udah ikut Pak sama Mbak Kristina. Oh, oke. Ini siapa nih? Pak, Mas. saya Pak mau mengajukan Pak. Oh gitu. Siapa Ya. nih? Sahrul. Ya. Kelompok 5 ya Mas ya? Ya. Oke, sudah lengkap nih kelompoknya. Jadi nanti Mbak Safira silakan cari, kemudian Mbak Kristina, Mas Dimas, kemudian Mas Walis Atta, dan Mas Syahrul Fitradi. Nah, sekarang saya bagi ininya ya. Saya bagi tekniknya. Sebentar. Tekniknya ini ada 20 tadi. Ini saya random. Nah, bisa diperhatikan di layar di sini. Kelompok siapa dulu yang mau diberikan? Urut dari kelompok 1 ya? Urut aja Pak. Urut aja Pak. Oke. Urut ya dari kelompok 1, saya random cek ke dulu. Bentar, aplikasinya mana ya? Oke, random. Oke, dari kelompoknya Mbak Safira dulu. Dicatat ya Mbak Safira, nomor 13. Iya Pak, benar. Etnografi. Kemudian Safira lagi 6. Repertory grids. Kemudian 19. Sama nomor 5. Nah, kelompok 1 Mbak Safira 13, 6, 19, dan 5. Tuh tekniknya. Kemudian Mbak Kristina kelompok 2 nomor 20. Kemudian 11 JAD. Kemudian 16 franchising. Lalu 4 domain analisis. Mbak Kristina sudah dicatat ya? Sudah Pak. 20, 11, 16, dan 4. Oke. Yap. Mas Dimas dicatat? Iya Pak. 8 rendering, kemudian 12 workshop, kemudian 10 brainstorming, sama nomor 17 prototyping. 8, 12, 10, dan 17. Iya Pak. Oke, kemudian Mas Walis kelompok 4. Iya Pak. 3 task analisis, kemudian 9 group work ya, kerja kelompok, kemudian nomor 2 kuesioner, sama nomor 1 3, 9, 2, 1. Iya Pak, siap. Kemudian Mas Sahrul terakhir ini 14
7, 18, sama yang terakhir berarti yang belum 15. 14, 7, 18, 15. Ya, Pak. Oke, itu ya, jadi pembagian kelompoknya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin mengenai tugasnya? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya? Kan tadi koneksi rumah saya kan agak putus-putus nih, Pak. Oh ya, Saya mau bertanya, itu yang lainnya langsung tinggal gabung ke teman-teman ini ya, Pak? ya betul. Oke. Nah, karena tadi saya pilih perwakilan atau ketuanya saja ya. Nah, nanti tinggal gabung maksimal 5 orang. Kalau sudah 5 penuh, cari kelompok lain. Gitu ya. Mbak Safira, kemudian Mbak Kristina, Mas Dimas Okta, kemudian Walis Atta, kemudian Mas Sahrul. Itu perwakilan atau ketuanya ya. Nanti saya tulis di grup. Silakan nanti menyesuaikan. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau misal pas Google Meet pagi seperti ini ada masalah nggak? Ada yang keberatan nggak? Soalnya kalau siang saya biasanya ini keluar kota. Keberatan sih enggak, Pak. Tapi kaget aja sih bangun tidur langsung meet. Nggak masalah sih. Kan nggak lama juga. Jadi saya jujur memang kemarin sempat mau memberikan jadwal ini, cuman nggak ada dosen lain yang mau. Jadi saya ya sudah. Biasanya kalau Jumat saya kosong, tapi karena pagi, kalau pagi nggak masalah, tapi kalau siang memang saya agak berat gitu. Kalau pas rekaman sih nggak masalah kan gitu, tapi kalau pas Google Meet-nya siang itu agak berat juga karena saya ada anak bayi juga. Kalau terlalu sore nanti perginya luar kota malah suka rewel gitu. Jadi kalau misal pagi pas Google Meet-nya pagi seperti ini, saya malah bersyukur gitu loh kalau kalau pada bisa gitu. Kalau pas meet aja sih. Kalau saya sih nggak apa-apa sih, Pak. Tapi ya saya sembari makan juga sarapan. Ya nggak masalah gitu. Yang penting kan ada kehadiran kalian gitu. Itu, Pak, sama teman-temanku kan banyak yang kerja. Gimana ya, Pak, itu solusinya? Maksudnya kerja Iya, eh iya, pengerjaannya. enggak kerja. Oh iya, tapi kan Kerja, Pak. pagi sama siang juga sama kan kerja juga kan. Nggak masalah, yang penting kan absen di Kulino gitu loh. Berarti kalau seandainya menghadiri meet tapi kayak nggak bisa mengikuti? eh Hadir di meet nggak masalah, tapi misalkan menyimak saja nggak masalah gitu. Nggak usah nampilin video kalau misalkan ini. Oh iya, Pak, ya udah masih. Nah, soalnya kalau ya itu ya. Jadi kalau misalkan pas meet-nya pagi nanti kalau bisa ya saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali. Nanti eh, selanjutnya nanti kalau pas meet ya pagi aja gitu. Jadi nanti kalau yang nggak ikut nggak masalah, nanti bisa melihat rekamannya seperti itu. Nah, untuk absen memang yang dihitung, saya nggak hitung absen di Meet. Yang penting kalian datang, tapi jangan nggak datang semua, nanti saya malah melongo gitu. Ya, yang bisa hadir hadir, yang pas kerja juga ya, tolong. Oke, jadi nanti
pas meet aja, nanti kita meet lagi di pertemuan ke-7, pertemuan ke-5 dan 6 kita rekaman lagi ya. Saya rekaman, nanti kalian menyaksikan penjelasannya. Yang penting kata kuncinya kalian absen di Kulino, itu aja. Absen sesuai format, kemudian mengikuti dan mengerjakan semua tugas-tugasnya. Ya, yang penting tugasnya kalian kerjakan, kalian absen di Kulino, itu sudah sesuai. Itu, tolong jangan sampai ada yang kelewat tugasnya. Kumpulkan Iya, saja. Pak. Iya. Ya. Oke, Baik, Pak. itu yang dapat saya sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Terima kasih kalau sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti saya akan tulis ulang di grup ya setelah ini untuk kelompoknya dan pembagian tekniknya. Ya. Oke. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya kalau ada diskusi bisa lewat grup WA atau kalau ada pertanyaan bisa ke ke Japri di WA saya ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.